saya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa kepercayaan dan nabi masing-masing, berdoa dari mati mulai. Selesai ini memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada nggak di antara teman-temannya yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Oke, alhamdulillah ya. Oke, anak-anak sudah siap belajar? Siap. Ada nih semangatnya, sudah siap belajar? Siap. Oke, buku tulisnya sudah siap? Sudah. Buku bacaannya sudah siap? Sudah. Gadget atau laptopnya sudah siap? Sudah. Oke, kita hari ini akan melanjutkan materi ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tekanan. Ya, coba ya kita ulang kembali ke materi sebelumnya. Apa sih besaran apa saja yang mempengaruhi tekanan? Gaya dan luas alas benda. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau bahas materi apa? Tekanan. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Nah, sebelum mempelajari tekanan hidrostatis, Ibu mau bertanya nih. Ada nggak di sini yang cita-citanya mau menjadi dokter? Saya. Oh, ada ya. 1, 2, 3. Oh, banyak ternyata yang mau menjadi dokter. Ada yang mau menjadi arsitek? Dava. Kenapa Dava mau jadi arsitek? Menurut saya arsitek adalah seniman. Kenapa seniman? Karena mereka membuat bangunan-bangunan itu layaknya seni, yaitu bangunan yang megah dan indah. Nah, setiap bangunan-bangunan tersebut itu memiliki unsur kehidupan manusia, dan disitulah saya tertarik untuk jadi arsitek. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Dava. Kita itu memang memiliki tujuan yang mulia. Oke, kenapa dokter, kenapa arsitek? Karena dua profesi itu kurang lebih nanti akan ada juga prinsip dari tekanan hidrostatisnya. Ya. Oke, kemudian anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuannya adalah setelah mempelajari tekanan hidrostatis, peserta didik dapat menerapkan hukum-hukum tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas dengan penuh percaya diri. Nah, sebelum kita melangkah ke materi tekanan hidrostatis, Ibu akan memberikan tes kemampuan awal, namanya pretest. Nah, di pretest ini, Ibu hanya ingin tahu kemampuan kalian nanti untuk kita masuk ke materi tekanan hidrostatis itu seperti apa. Ini hanya tes awal ya. Jadi nanti bisa dikerjakan satu orang satu. Ketua kelompoknya tolong diberikan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pretest ini. Silakan dikerjakan, nak. Jangan lupa diberikan nama dan kelasnya. Isi sesuai dengan kemampuan kalian, karena ini hanya tes awal. Oke, untuk memastikan jawaban benarnya, itu ada tayangan video. Nah, ini akan menjadi permasalahan di setiap kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah siap untuk menyaksikan videonya? Oke, kita akan videonya. Ini tadi kita sudah memberikan ini videonya.
Perhatikan baik-baik. Nah, setelah melihat video tersebut, bagaimana pendapat kalian? Ya, lalu, nah sekarang untuk menjawab bagaimana pendapat kalian, Ibu akan memberikan LKPD tempat kerjanya. Sekarang duduknya sudah sesuai dengan kelompok yang Ibu tentukan di pertemuan sebelumnya ya. Ya. Ibu akan memberikan LKPD. Nanti di dalam LKPD ini kalian ikuti langkah-langkahnya, kemudian dikerjakan praktikum virtualnya. Lalu dari praktikum tersebut kalian nanti akan bisa memecahkan masalah yang tadi Ibu tampilkan di video pembelajaran. Dalam satu unit ini sudah selesai, nanti sudah dibagi dengan cairan yang berbeda. Lagi ya, ini aja. Gak usah ini. Ya, pressure-nya. Ini kayaknya cukup berat deh. Ini ada yang air. Oh iya. Oh iya deh. Ini nomor 2, nomor 3. Jadi nggak apa-apa kalau air kira-kira berapa? Gravitasinya yang ini ya. Hah? Gravitasi ini. Iya. Gravitasinya pakai yang mana? Bumi. Bumi ya. Tapi Jupiter. Sesi presentasi ya. Berarti kita benar-benar kayak dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi dari ketua kelompok 1 ingin menjelaskan kasus yang pertama tadi, yang botol itu menak. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan di dalam video tersebut atau kasus tersebut, menurut pandangan kami sekelompok bahwa botol yang dibawa oleh penyelam yang dibawa semakin dalam, nah itu otomatis botol akan fatal. Karena kenapa? Karena ada tekanan hidrostatis yang mempengaruhinya. Dan sebaliknya, ketika penyelam kembali lagi ke permukaan, maka botol itu akan kembali ke bentuk semula, tidak ada penyakit sama sekali. Nah, dalam artian jika tidak ada kedalaman atau
menyelam kembali ke permukaan itu bisa dibilang tidak ada tekanan hidrostatis yang mempengaruhi botol. Sekian dari kesimpulan kami. Kalau untuk hasil virtual lab-nya, apa yang bisa kalian simpulkan dari percobaan yang sudah kalian lakukan? Berdasarkan percobaan yang kami lakukan dan dalam virtual itu, kesimpulan dari kami yaitu hasil percobaan ini bahwa gravitasi, kedalaman dan massa jenis mempengaruhi besar tekanan hidrostatis itu. Sekian dari kesimpulan. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Oke, terima kasih kelompok satu, jawabannya sudah sangat bagus ya. Artinya dari kasus yang pertama tadi masih sangat berhubungan dengan tekanan hidrostatis. Bagaimana kondisi botol airnya yang awalnya kedalaman tertentu makin penyok ya, ketika dibawa kembali ke atas permukaan kembali lagi ke permukaan. Oke, terima kasih kelompok satu, kita berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memecahkan kasus dari kasus kedua tentang kapal selam KRI Nanggala. Di sini kesimpulan kami, kapal selam KRI Nanggala sudah menyelam terlalu dalam, dan seperti yang kita tahu bahwa semakin dalam kita menyelam maka tekanan airnya akan semakin besar. Dan untuk awak kapal tidak bisa keluar begitu saja, karena jika kita keluar itu tubuh kita akan langsung hancur dan remuk, karena di kedalaman 800 meter lebih manusia tidak mungkin bisa renang di kedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan secara singkat kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan ini. Jadi, di sini ada pertanyaan, bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan? Kesimpulan yang kami dapatkan, semakin dalam kita menyelam ke dalam air, maka semakin tinggi atau semakin besar tekanan yang kami dapat. Bagaimana hubungan antara massa jenis dan tekanan? Kelompok kami menunjukkan bahwa semakin berat massa jenis, maka tekanan akan semakin besar. Yang ketiga, tuliskan hubungan antara massa jenis rho, percepatan gravitasi G, dan kedalaman K pada tekanan hidrostatis. Kelompok kami menunjukkan bahwa hubungan antara massa jenis percepatan gravitasi dan kedalaman semua berbanding lurus sesuai dengan rumus tekanan G, yang dimana P sama dengan rho dikali G dikali 6. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dari detik-detik saat tanggul jebol. Tanggul yang jebol disebabkan bahwa konstruksi air yang tak bisa lagi menahan tekanan air yang besar, dan mungkin saja karena kembali volume air yang besar, curah hujan yang tinggi, dan sebagainya. Dan di sini ada pemecahan masalah agar tanggul tidak jebol. Maka untuk menanggulanginya, pembangunan tanggul di bagian bawah harus lebih tebal karena untuk menahan tekanan air dari yang paling dalam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa semakin dalam tekanan di dalam air akan semakin besar juga. Sekian kesimpulan yang kami dapatkan. Tidak ada pertanyaan? Kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Cukup ya, aku rasa dari semua kelompok mempresentasikan hasilnya sudah sangat jelas. Apa pengaruhnya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya, dari semuanya sangat berhubungan dengan tekanan hidrostatis. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Semuanya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi yang kita dapat adalah ketika sebuah benda masuk ke dalam di kedalaman air yang sangat dalam, maka tekanannya akan semakin besar. Oke. Dari sini
kalian sudah dapat memahami konsep dari tekanan hidrostatis? Ya. Nah, kemudian bagaimana perasaan Anda pada pembelajaran hari ini? Senang nggak? Ada hal baru? Ada. Apa hal baru? Jadi udah ngerti ya maksud dari tekanan hidrostatis itu apa? Semakin besar kedalamannya, tekanannya akan semakin besar. Semakin besar massa jenisnya, tekanannya akan semakin besar. Dan semakin besar nilai percepatan gravitasinya, maka tekanannya juga akan semakin besar. Kita simpulkan bersama bahwa tekanan berbanding lurus dengan massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Oke, gue rasa konsepnya itu udah dapat semuanya. Nah, kalau di awal tadi Ibu sudah memberikan tes kemampuan awal, nah sekarang karena kita sudah mempelajari tentang tekanan hidrostatis, kalian dapat memahami konsep-konsepnya, maka Ibu akan kembali memberikan post test. Ya, kita akan melaksanakan post test. Oke, ini dibagikan ke kelompok untuk post testnya. Untuk post testnya yang tadi dilihat. Waktu mengerjakannya 15 menit. Silakan dikerjakan. Dikerjakan sendiri ya. Jangan lupa dicantumkan nama dan kelas tadi. Mau ambil ya jawabannya. Sudah dicek sebelum dibuat. Yang merasa sudah yakin boleh langsung dikumpulkan, yang masih belum yakin boleh sambil dicek dulu. Ada sudah? Oke, masih ada beberapa. Kita tunggu temannya yang belum selesai ya. Sambil lewat dulu, istirahat dulu. Nanti boleh sambil menyiapkan kesan-kesannya belajar hari ini seperti apa. Ya, karena kan biasanya kita belajar ibu yang memberikan materi ya. Ibu memberikan materi, ibu memberikan catatan. Rumusnya apa, materi ini rumusnya apa, dan bersoal seperti apa. Hari ini benar-benar kalian belajar sendiri dari praktek sendiri, hanya mengikuti LKPD, lalu kalian diminta untuk menjawab pertanyaan. Di akhir, ibu akan bertanya bagaimana kesan kalian belajar. Sambil nunggu teman-temannya, boleh loh dirangkai dulu kata-katanya, dipersiapkan, ya. Nanti akan diberikan di pertemuan selanjutnya. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari materi tekanan hidrostatis dari awal hingga akhir. Yuk kita simpulkan bareng-bareng ya. Di materi tekanan hidrostatis ini, yang dapat kita simpulkan yang pertama, semakin besar kedalaman, maka tekanannya akan semakin besar. Oke. Semakin besar massa jenisnya, maka tekanannya akan semakin besar. Semakin besar percepatan gravitasi benda, maka tekanannya akan semakin besar. Artinya, kalau ketiga besaran ini besar, membuat tekanannya menjadi besar, maka hubungannya antara tekanan, massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus. Berbanding lurus. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, kesan-kesannya belajar hari ini ada yang mau mengungkapkan? Siapa? Dapat? Oke, Dapat. Gimana dah menurut Dapat pembelajaran hari ini? Mungkin bagi saya pribadi, karena kan kata ibu sendiri itu
sama ibu ngajar, ibu cuma ngasih catatan kayak satu arah doang. Iya, betul. Nah, tapi kalau ini berbeda karena pengajaran itu dua arah. Karena dua arah jadinya lebih asik. Lebih asik. Nah, Oke. itu juga di dalam pembelajaran kita itu ada eksperimen. Nah, kita bisa bereksperimen, bisa dicoba-coba. Oke. Tadi seperti di website PET, itu kita bisa mencoba berbagai cairan seperti air, Iya. gasolin, dan madu. Oke. Dan berbagai gravitasi juga. Bahkan ada Jupiter. Oh, jadi Jupiter. Karena ini kalau pakai apa ada salah masukin gravitasi ya? Iya. Ini masukin gravitasi di planet Jupiter. Pakai apa? Itu temuan baru ya, Dap? Iya. Nah, kemudian ada lagi? Mungkin ya lebih enak aja sih kalau pengajaran kayak gini. Saya juga berharap selalu seperti ini ketika saya belajar. Iya. di sekolah. Oke. Ada lagi, Dap? Jadi itu saja. Terima kasih tepuk tangan buat Dap. Nah, untuk pembelajaran hari ini bikin kalian happy nggak? Happy. Senang? Kalau misalnya materi berikutnya kita belajarnya seperti ini lagi mau? Oke, jadi sumber belajarnya itu nggak hanya di ibu ya, tapi oke, terima kasih Dava untuk memberikan kesan-kesannya belajar hari ini. Jadi kalau misalnya di pertemuan berikutnya kita belajar yang menggunakan model pembelajaran dengan media seperti ini, mau ya? Mau. Bikin kalian bersemangat gak? Semangat. Ini ada hal-hal temuan baru ya, pengalaman baru juga buat kalian mencoba dengan virtual yang selama ini handphonenya hanya digunakan untuk media sosial, ternyata bisa kita gunakan untuk virtual webnya. Karena terima kasih untuk kooperatif di pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Jangan lupa setelah ini tolong kalian isi di linknya refleksi siswa untuk kalian membagi pengalaman belajarnya hari itu seperti apa. Kemudian setelah itu juga diisi link surveinya, ya. Apakah perasaan kalian belajar hari ini gimana? Senang atau tidak? Atau biasa aja? Atau kurang menulis, kurang greget gitu kan? Nah, nanti diisi di link yang sudah ibu share ke grup masing-masing. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi hukum Archimedes. Ya. Oke, nextnya